Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pembahasan selanjutnya adalah mengenai 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4 dalam surat Paulus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Pak Bambang Nursena, Bapak membaca surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, dan dengan membaca ayat ini, Bapak ingin menjelaskan kepada pemirsa bahwa pernyataan Paulus ini adalah bagian dari fakta sejarah kebangkitan Yesus. Saya bacakan ayatnya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikubur dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Pak Bambang, surat Paulus kepada jemaatnya di Korintus ini adalah mitos atau dongeng tentang Kristus agama misteri yang mati menebus dosa manusia, dikubur dan bangkit pada hari ketiga seperti Kristus Mitra dari Persia, Kristus Osiris dari Mesir, Kristus Atis dari Turki, dan lain-lainnya. Ini mitos, bukan fakta sejarah seperti klaim Bambang Nursena. Oleh karena itu, kalau Bambang Nursena beriman kepada Kristus yang mati menebus dosa manusia, dikubur dan bangkit pada hari ketiga ini, berarti Bambang Nursena sudah tergolong penyembah berhala agama misteri. Bambang Nursena kelihatan gegabah. Menurut Bambang Nursena, Kristus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 sampai 4 adalah Yesus. Pak Bambang, Paulus tidak sedang berbicara tentang Rabai Yesus dari Galilea kepada para penyembah berhala di Korintus. Paulus sedang berbicara tentang Kristus penyembah berhala dengan sesama penyembah berhala di Korintus. Jadi, Yesus berbeda dengan Kristus dalam dialog Paulus dengan jemaatnya di Korintus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 4. Coba Pak Bambang dengarkan pernyataan Thomas L. Thompson, pakar Alkitab dari University of Copenhagen dalam bukunya The Messiah Myth di halaman 3. The New Testament scholars commonly hold the opinion that a historical person or Jesus would be something very different from the Christ. Pakar Alkitab Perjanjian Baru umumnya sepakat bahwa manusia sejarah atau Yesus sangat berbeda dengan Kristus yang dipropagandakan oleh Paulus. Thompson dalam bukunya yang sama, The Messiah Myth ini menambahkan, praktis tidak ada sejarah Yesus yang tersisa. Mencari biografi Yesus adalah pekerjaan sia-sia. Apa yang ada dalam Injil dan tulisan Paulus adalah cerita tentang Kristus yang mencerminkan keimanan mereka. Jadi Thompson sendiri mengatakan bahwa Yesus berbeda dengan Kristus dan praktis tidak ada sejarah Yesus yang tersisa. Jadi Paulus berbicara dalam bahasa penyembah berhala tentang keimanan penyembah berhala kepada para penyembah berhala di Korintus. Ini dijelaskan oleh Max Edimont dalam bukunya Jews, God and History di halaman 147. Dia mengatakan, the account of history of Christianity in Pauline Epistle and the Gospel, especially the later, related to the trial of Christ, become understandably now that we realize they were written not for the Jews but for the pagans. Pak Bambang, written not for the Jews but for the pagans. Cerita tentang sejarah Kristen dalam surat Paulus dan Injil-Injil dalam Alkitab, terutama tentang penyalipan Yesus, menjadi jelas dan kita sadari sekarang bahwa surat-surat Paulus dan Injil-Injil tersebut bukan ditulis untuk umat Yahudi yang bertauhid, tetapi untuk para penyembah berhala di kerajaan Romawi. Jadi cerita mereka nyambung, Pak Bambang. Paulus sendiri tidak tahu fakta penyalipan serta bagaimana Yesus bisa nampak kembali.
yang ada di benak Paulus yang sudah terbiasa dengan penyembahan Kristus adalah, kalau Yesus disalib berarti dia mati. Dan kalau bertemu lagi dengan murid-muridnya berarti dia bangkit dari kubur. Pak Bambang, jadi mitos Kristusnya sudah ada. Paulus kemudian menawarkan Nabi Yesus dari Galilea yang sudah dicabut dari akar Yahudinya untuk dijadikan Kristus baru yang masih segar dan siap memenuhi setiap kriteria Dewa Kristus serta mampu menandingi setiap mujizat dan kehebatan para Kristus lama yang sudah usur. Pak Bambang, sekian, terima kasih. Kita akan sambung lagi dalam pembahasan tentang kesaksian Flavius Josephus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Cause Allah is always by your side.